Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ulumul hadis. Perkenalkan, nama saya Diva Jenitra Rafa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, ada 4 materi yang ingin kita bahas. Yang pertama, ilmu mustalahal hadis. Yang kedua, hadis sahih. Yang ketiga, hadis hasan. Dan yang keempat yaitu hadis dhaif. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis diroyah itu yang pertama itu untuk menetapkan sah atau tidaknya hadis dan sampai atau tidak sampainya kepada Nabi. Yang kedua, untuk mengetahui matannya sah atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang perawi beserta sifat-sifatnya. Lalu ilmu hadis riwayah itu ditetapkan dari apa yang sudah tercantum dalam ilmu hadis diroyah. Klasifikasi ilmu hadis diroyah. Klasifikasi ilmu hadis diroyah ini terbagi menjadi 2. Khobar mutawatir dan khobar ahad. Khobar mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas atau jumlah yang banyak, 10 orang atau lebih, sehingga tidak mungkin terjadi dusta di dalamnya. Khobar mutawatir ini terbagi menjadi 2. Mutawatir secara lafaz dan mutawatir secara maknawi. Kalau secara lafaz itu hadis yang lafaznya sama persis seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya itu hadis tentang orang yang membuat masjid di dunia maka akan diberi rumah di surga. Kalau mutawatir secara maknawi yaitu hadis yang maknanya sama namun lafaznya berbeda. Contohnya hadis tentang ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Lalu khobar ahad yaitu hadis yang diriwayatkan secara personal atau perorangan, diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi dan tidak mencapai pada derajat mutawatir. Jadi mutawatir kan ada 10 kan. Nah, jadi kalau di bawah 10 itu dinamain khobar ahad kayak gitu. Khobar ahad itu terbagi 3. Hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang. Contohnya hadis tentang malu, sebagian dari iman. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Contohnya itu hadis tentang tidak sempurnanya iman hingga Nabi lebih dicintai dari orang tua dan anak. Yang ketiga itu hadis masyhur. Masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3-4 orang, tidak mencapai tingkatan mutawatir. Baik, sekarang kita masuk ke hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama itu sanad bersambung. Rawinya benar-benar mengambil dari rawi di atasnya. Yang kedua, rawi adil. Seorang muslim balik berakal, tidak fasik, menjaga muru'ah atau integritas diri. Yang ketiga, rawi dobit. Hafalannya kuat, teliti dan cermat dalam menulis, tidak mudah lupa. Yang keempat, selamat dari ilat atau cacat, tidak menyelisihi perawi yang lebih kuat. Yang terakhir, selamat dari syadz, selamat dari kecacatan yang dapat merusak kesahihan hadis. Lalu kita masuk ke hadis hasan.
Baik, hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi ini hukumnya sama seperti hadis sahih, bisa dijadikan hujjah, namun turun setingkat dari hadis sahih dikarenakan kualitas rijal atau perawinya yang kurang kuat atau dobit hafalannya. Syaratnya itu sanad mutasil, dinukil oleh perawi adil namun kualitas hafalannya kurang dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Contohnya, sesungguhnya pintu surga terbuka di bawah naungan bayang-bayang pedang, yang diriwayatkan oleh Qutaibah, Ja'far, Imron, Abu Bakar, Abu Hasan Asy'ari. Lalu yang kedua itu hasan li ghairihi, kualitas hadisnya dhaif, hanya saja banyak jalur hadisnya dan perawinya tersebut adalah seorang yang adil dan dobit. Sebab dhaifnya bukan karena perawinya fasik. Contoh, sesungguhnya ada wanita dari Bani Quraiza yang menikah dengan mahar sendal jepit. Lalu masuk ke hadis dhaif. Klasifikasi hadis dhaif. Yang pertama itu ditinjau dari segi sanadnya gagal, yakni sanadnya terputus atau tidak bersambung. Di antaranya mu'allaq, mursal, mu'dol, munqati, dan mudallas. Yang kedua itu ditinjau dari segi cacat integritas dari perawinya, yakni perawinya tidak adil dan hafalan tidak dobit. Di antaranya cacat keadilan, cacat dari segi dobit hafalannya. Pembagian dari sisi gugurnya sanad. Yang pertama itu mu'allaq, hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang atau lebih secara berturut-turut. Mursal, dihilangkan perawi setelah tabi'in dari sanadnya, tidak ada sanad dari sahabat. Mu'dol, dalam mata rantai sanadnya ada dua rawi yang hilang tetapi tidak berturut-turut, misal hilang satu di awal dan hilang juga di akhirnya. Munqati, sanadnya terputus meskipun tidak berurutan. Mudallas, jadi mudallas ini terbagi menjadi dua, tadlis isnad dan tadlis syuyud. Tadlis isnad itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak mendengar langsung dari rawi di atasnya meskipun sezaman. Kalau tadlis syuyud itu tidak mencantumkan nama populer gurunya, disamarkan atau ditutupi untuk tujuan tertentu. Yang terakhir mursal khafi, rawi meriwayatkan hadis dari orang yang sezaman dengannya namun seakan-akan mendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.